Baik, Bapak dosen, kakak asisten dosen, dan juga teman-teman semuanya. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Elian Kelvin Kurniawan dengan NPM 250613241. Pada hari ini, saya ingin mempresentasikan hasil kerja saya mengenai tugas minggu 6 mata kuliah Mekanika Teknik. Soal yang pertama, dengan mengetahui bahwa cutter memiliki jari-jari 50 mm, tentukan komponen reaksi di titik B dan E. Nah, yang pertama-tama kita akan menghitung reaksi horizontal di temuan B dan E. Untuk mencari nilai BH, kita menggunakan syarat sigma MB sama dengan 0. Sigma MB ini kita uraikan yaitu jadi BH dikali 150 mm dikurangi 300 Newton dikali 180 mm ditambah 120 mm ditambah 50 mm sama dengan 0. Dan kita dapatkan nilai BH sebesar 700 Newton. Selanjutnya untuk mencari nilai EX itu kita menggunakan syarat yaitu sigma X sama dengan 0. Sigma X ini kita uraikan jadi EX tambah BX sama dengan 0, EX sama dengan minus BX, EX sama dengan minus 700 Newton, dan kita dapatkan nilai EX besar 700 Newton. Selanjutnya kita akan menghitung CV menggunakan batang BCD dengan sigma MB sama dengan 0. Jika CV positif ke atas, maka kita bisa mencari nilai CV menggunakan syarat sigma MB sama dengan 0. Sigma MB sama dengan 0 ini, sigma MB-nya ini kita uraikan jadi CV dikali 180 mm dikurangi 300 Newton dikali 180 mm ditambah 120 mm sama dengan 0. Dan kita dapatkan nilai CV sebesar 500 Newton. Selanjutnya kita akan mencari nilai CX menggunakan syarat sigma X sama dengan 0. Sigma X-nya ini kita uraikan jadi CX ditambah EX ditambah DX sama dengan 0. CX ditambah EX itu kan 700 Newton ditambah DX-nya 300 Newton sama dengan 0. Dan kita dapatkan nilai CX besar minus 1000 Newton. Selanjutnya kita mencari nilai BY menggunakan syarat sigma Y sama dengan 0. Sigma Y ini kita uraikan jadi CY ditambah BY ditambah DY sama dengan 0. 500 Newton ditambah BY-nya belum diketahui dikurangi 300 Newton sama dengan 0. Dan kita dapatkan nilai BY sebesar negatif 200 Newton. Selanjutnya kita akan mencari nilai EY menggunakan syarat persamaan sigma Y sama dengan 0 dengan batang AE. Sigma Y-nya ini kita uraikan jadi CY ditambah EY sama dengan 0. CY-nya tadi kan 500 Newton. Mohon maaf. CY-nya itu minus 500 ditambah EY-nya belum diketahui sama dengan 0. EY-nya kita dapatkan sebesar 500 Newton. Nah, di sini gambar di samping ini merupakan gambar gaya-gayanya yang bekerja. Di sini ada BH-nya sebesar 700 Newton ke arah kiri, BV-nya 200 Newton ke bawah, CV-nya 500 Newton ke atas, CH-nya ke arah kanan sebesar 1000 Newton, DH-nya ke kiri sebesar 300 Newton, DV-nya ke bawah sebesar 300 Newton, dan juga ada EH-nya sebesar 700 Newton ke arah kanan, EV-nya ke atas sebesar 500 Newton, CV-nya ke bawah sebesar 500 Newton, dan juga CH-nya 1000 Newton ke kiri. Nah, ini adalah kesimpulan jawaban akhir untuk nomor yang pertama. Dari gambar tersebut dapat kita ketahui bahwa BV-nya itu 200N ke arah bawah, BH-nya itu 700N ke kiri, EH-nya itu 700N ke kanan, dan juga EV-nya itu ke atas sebesar 500N.
Untuk soal yang nomor 2, suatu pemotong plat harus menggunakan gaya sebesar 400 Newton di poin A untuk memotong di plat E. Tebal plat diabaikan, tentukan gaya pada ujung pisau E dan reaksi di C. Nah, yang pertama-tama kita akan menghitung B dengan syarat sigma momen C di C sama dengan 0. Sigma momen di C sama dengan 0 nih, sigma momen di C-nya ini kita uraikan. Namun sebelumnya kita mendapatkan segitiga ini untuk tingginya itu 60, lebarnya 25 dan juga miringnya itu 65. Nah, kembali ke tadi, sigma MC-nya ini kita uraikan. Jadi 400 Newton dikali cos 30 derajat dikali 300 mm dikali cos 30 derajat ditambah 30 mm ditambah 400 Newton dikali sin 30 derajat dikali 45 mm ditambah 300 mm dikali sin 30 dikurangin B kali 60 per 65 dikali 30 mm dikurang B dikali 25 per 65 kali 45 mm sama dengan 0. Dan kita dapatkan nilai B sebesar 3097,6 Newton. Nah, selanjutnya kita akan mencari nilai CH menggunakan syarat persamaan sigma FH sama dengan 0. Sigma FH-nya ini kita uraikan menjadi minus 400 Newton dikali sin 30 derajat ditambah B dikali 25 per 65 ditambah CH sama dengan 0. Minus 400 Newton kali sin 30 derajat ditambah B-nya kan tadi kita mendapatkan 3097,6 Newton. Kita masukkan dikali 25 per 65 tambah CH sama dengan 0. Dan kita dapatkan nilai CH sebesar negatif 991,4 Newton. Selanjutnya kita akan mencari nilai CV menggunakan syarat persamaan sigma FV sama dengan 0. Sigma FV-nya ini kita uraikan jadi negatif 400 Newton kali cos 30 derajat ditambah B dikali 60 per 65 ditambah CV sama dengan 0. Negatif 400 N Newton dikali cos 30 derajat ditambah B-nya kan tadi kita mendapatkan 3097,6 Newton dimasukkan dikali 60 per 65 ditambah CV sama dengan 0. Dan kita dapatkan nilai CV sebesar negatif 2512,9 Newton. Selanjutnya kita akan melakukan perhitungan gaya horizontal pada silinder pisau. Nah, untuk mencari nilai SH sendiri kita menggunakan syarat sigma FH sama dengan 0. Sigma FH-nya ini kita uraikan jadi SH dikurangi D dikali 25 per 65 sama dengan 0. SH dikurangin D, D-nya kan tadi sebesar 3097,6 Newton dimasukin dikali 25 per 65 sama dengan 0. Dan kita dapatkan nilai SH sebesar 1191,4 Newton. Selanjutnya kita akan melakukan perhitungan gaya vertikal pada blade pisau. Nah, ini kita menggunakan syarat persamaan sigma FV sama dengan 0. Sigma FV-nya ini kita uraikan menjadi EV kali D dikali EV dikurangin D dikali 60 per 65 sama dengan 0. EV dikurangin 3097,6 ini didapat dari yang tadi dikali 60 per 65 sama dengan 0. Dan kita dapatkan nilai EV sebesar 2859,3 Newton dan D-nya sebesar 3097,6 Newton. Nah, ini adalah kesimpulan untuk jawaban akhir nomor 2. Sekian prestasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.